Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik. Fisiknya sehat ya Bu? Imannya gimana imannya? Insyaallah. Dompetnya gimana? Oh, tanggal tua. Ternyata tanggal bisa tua juga Bu ya. Keren umur doang jadi tua gitu. Baik, bismillah, alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Ahad. Dalam Islam hari Minggu sebutnya sebagai hari Ahad karena hari pertama ya Bu. Kalau di Indonesia hari Ahad kan libur ya Bu. Kalau di Arab hari Ahad justru malah masuk hari pertama. Dia liburnya Jumat Sabtu, tapi nggak masalah. Yang penting Allah berikan kita banyak kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa hadir di Uswatun Hasanah. Saya terakhir ke sini 2016 Bu. Waktu itu ceramah tarawih. Masih yang sebelah situ ya, masih yang lama waktu itu. Nah sekarang kaget juga di sini. Tadi kira masih yang lama. Wah, ini kok kosong nih. Apa jadi atau nggak jadi? Ternyata sampingnya ada yang baru. Masya Allah. Ini satu kenikmatan yang kita mesti syukuri karena kita hari ini Bu bisa ngaji kayak gini, ngaji dengan suasana dengan riang gembira, tenang, nikmat Bu. Tempat yang lain ada kaum muslimin, ibu-ibu pengajian, tapi nggak tenang dia. Kita kan sampingnya suara kereta api. Nah, kalau di Palestina sampingnya suara rudal, suara bukan petasan, suara pelor, pelor Bu, peluru. Nah, banyak tempat seperti itu. Alhamdulillah kita hari ini bisa insya Allah taklim. Semoga Allah berikan kita kenikmatan ini dan kita bisa syukuri nikmat ini sampai dengan akhir hayat kita nanti insya Allah. Yang kedua juga kita kirimkan salam dan salam kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, juga insya Allah kita selaku umatnya yang istiqomah. Kalau Bu istiqomah ya, istiqomah sampai akhir hayat kita. Ini kalau lihat dari ibu-ibu kayaknya variasi usianya Bu ya. Variasi ada yang sudah kepala 5, kepala 6 ya Bu. Kepala 5 banyak banget palanya ya. Tapi emang begitulah bahwa mencari ilmu itu utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita brojol sampai kita brojol lagi ke rumah terindah kita. Rumah kita nggak gede-gede, nggak lantai 2, lantai 3. Rumah kita cuma 2 kali 1 meter aja. Beralaskan tanah, beratapkan tanah juga, gitu ya. Tapi nggak apa, ini saya tuh malah luar biasa nih, yang ibu-ibu yang sudah kelihatannya sepuh, tapi secara semangat masih kayak 12 tahun, kayak 16 tahun, masih remaja gitu ya, Masya Allah. Baik, insya Allah Bu, pagi ini kita akan coba membahas satu tema yang saya kira penting, karena sini semuanya ibu-ibu ya. Berarti yang paling ganteng saya Bu ya. Kalau ibu ganteng bahaya dong gitu ya. Nah, ada sebuah bahasan yang ini penting buat bukan hanya ibu-ibu sebetulnya, tapi juga bapak-bapak, tapi terkhusus bagi para ibu-ibu. Belum lama dapat kabar di Indramayu ada sebuah laporan, ada sekitar 300 anak SMA minta ke pengadilan agama supaya disahkan menikah. Menikahnya masalahnya menikah benar atau gimana? Ternyata namanya MBA, Married by Accident, nikah karena kecelakaan. Kecelakaan udah punya bayi duluan, udah brojol bayi. Wah, gimana nih? Bapaknya teman saya di SMA kata si anak ini, tuh nikahin. Padahal dalam undang-undang kita belum boleh nikah. Itu di Indramayu. Nanti ada lagi di Ponorogo dan banyak tempat-tempat yang lainnya. Itu satu hal Ibu Bapak Ibu sekalian. Yang hal-hal berikutnya, sebenarnya saya juga punya pesantren kita di Bogor. Memang santrinya itu kita beasiswa full, gratis semuanya. Salah satu santrinya ada yang tinggal di daerah Juanda, gitu ya.
Gereja Juanda. Dia umurnya 18 tahun, dia punya adik 16 tahun. Tapi kemudian tiba-tiba izin, Ustaz, saya mau izin. Kenapa? Saya mau nikahin adik saya. Wah, ente aja belum nikah, nikahin orang gimana ceritanya kan? Ternyata adiknya nikah dengan orang yang baru dia kenal. Dan nikahnya itu pun setelah kemudian udah brojol. Gitu ya. Accident lagi. Kira-kira kalau begitu kita pengen nggak punya anak kita seperti itu? Beneran nih? Tapi dikit-dikit anak mau di rumah disuruh diusir, lu jauh-jauh lo jangan di rumah, nyesain doang di rumah nih, ngabisin beras doang gitu. Nah, insya Allah tema kita hari ini temanya adalah tentang tarbiyatul aulad atau membina anak atau bagaimana cara kita untuk bisa menghasilkan atau memiliki anak-anak yang insya Allah menjadi para pejuang-pejuang, orang-orang yang luar biasa soleh dan soleha yang berhasil dunia dan akhirat. Yang mana Allah muliakan, Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, kata Allah SWT, wal yakhshal ladzina, maka khawatirlah, hendaklah kita nih para orang tua takut, gitu ya. Saya sendiri baru punya anak satu, baru umur 3 tahun, tapi saya juga memprediksikan kecil aja mereka udah main gadget luar biasa ya, udah ngerti gitu main gadget, bisa foto segala macam. Kata Allah, wal yakhsha, khawatirlah. Kita nih mesti, ibu-ibu orang tua mesti punya rasa khawatir. Kepada apa? Min ba'dim khalfun. Kalau kita ninggalkan nanti anak cucu kita, generasi-generasi yang adha'us shalah wattaba'us syahawat. Anak-anak kita jangan-jangan nauzubillah, kita semangat ngaji. Bapaknya luar biasa. Mau pengajian di Istiqlal, mau pengajian di Subang, mau pengajian di mana juga di Huber, hayo gitu ya. Tapi pas anak kita, mereka dua kategorinya. Adha'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka orang yang senantiasa meninggalkan sholat. Yang kedua, senantiasa mengikuti hawa nafsu. Nah, maka ini peringatan dari Allah buat kita semua. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka ayat ini seakan-akan lagi bicara sama kita nih, kita orang. Maka kemudian kita dalam keluarga kita minimal harus ada dua ini. Makanya kemudian Bapak Ibu di sini barangkali ada yang punya cucu ya. Banyak yang punya cucu. Masya Allah. Kira-kira lebih sayang mana nih? Sama cucu apa sama anak? Waduh, jujur banget sama cucu. Itu tabiat seorang kakek nenek. Tapi gini Bu, kebayang nggak Bu? Misalkan anak kita, nauzubillah, anak orang lain gitu, atau anak siapa? Anaknya itu dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah, pokoknya ibadah nggak pernah gitu. Kerjaannya nauzubillah macam-macam. Punya anak lagi dari cucu kita kan. Kita kan sayang sama cucu kita Bu ya. Kita pengen gendong terus. Kira-kira cucu kita ini bakal diajarin apa sama bapaknya, sama anak kita itu? Kira-kira kalau bapaknya nggak sholat, bapaknya nggak puasa, kira-kira jadi bener apa jadi nggak bener kira-kira? Jadi apa Bu? Nah, Sat, jadi bener Sat. Itu di Indosiar ada filmnya tuh. Bapaknya nggak bener, penting saya bener, anaknya jadi bener insya Allah. Kalau gitu Ibu silakan hidup di negeri Indosiar. Nah, ya Allah muliakan, maka yang paling pertama penting adalah bahwa memang itu jadi peran ibu dan bapak. Bapak juga punya peran untuk mendidik anak. Tapi makin ke sini itu memang peran ibu makin minim. Mungkin di sini saya juga tahu ada ibu-ibu yang sambil usaha Ibu, jualan, ada ibu-ibu yang juga sambil kerja tempat yang lain. Kerja dalam Islam tidak dilarang, boleh. Tapi ada yang boleh, ada yang wajib. Misalkan contoh, ibu sholat subuh wajib apa boleh? Wajib. Kalau sholat subuh ada qobliyahnya, boleh apa sunnah? Sunnah. Kira-kira kalau kita datang ke masjid, atau ibu-ibu datang ke sini, pas imam lagi mau sholat subuh, kita sholat subuh langsung sama imam, atau sholat sunnah dulu kira-kira? Sholat subuh. Langsung ikut imam atau sholat sunnah dulu? Oh, ikut imam. Karena yang imam kan wajib ya. Kenapa kita nggak yang sunnah dulu nih? Ketinggalan, betul.
Nah, dalam hidup pun kita juga kurang lebih demikian. Kecuali misalkan kita sebagai single parent ya, kita punya anak, kita punya cucu, bapaknya nggak tahu kemana, gitu kan, kita mesti menafkahi. Tapi kalau misalkan ada bapak, kadang juga gini Bu, ada kejadian yang sibuk nyari duit si ibunya, si bapaknya banyak ya, kalau bilang banyak. Bapaknya kemudian sebagai direktur rumah tangga gitu ya, direktur rumah tangga. Nah, saya mau sampaikan ini dalam perspektif Islam bahwa dalam Islam ada pembagian tugas bahwa yang cari nafkah sebetulnya adalah laki-laki. Makanya nanti pun warisan, wah nih Ustadz gimana nih warisan? Kok laki-laki dapat 2 kali, perempuan 1 bagian, Ibu ya? Nggak adil nih. Saya kan mau beli emas, saya mau beli cincin, mau beli anting, jadi nggak bisa Ustadz. Karena kalau laki-laki Bu, duit laki-laki nih Bu, itu duit ibu juga. Misalkan nih, si suami dia punya penghasilan misalkan 2 juta. Nah, 2 juta itu bukan uangnya dia, uang istri, uang anak, itu semua di situ semua. Maka nggak ada istilahnya istri nyuri duit suami, itu nggak ada istilahnya sebenarnya. Tapi saya nggak ngebolehin Bu ya. Terpulang-pulang tiap malam diambil gocap. Ntar saya diomelin sama suami ibu. Nggak begitu. Tapi secara umum bahwa harta suami adalah harta keluarga. Kata Nabi SAW, maluka li abika. Uang ente itu uang bapak ente juga, kata Nabi pada seorang anak. Berbeda halnya dengan harta seorang istri. Ini saya katakan ketika normal Bu, ketika bab suaminya ada dan cari nafkah. Maka kalau ibu dapat nafkah dan nyari uang misalnya, uang itu sebetulnya tidak wajib ibu kasih kepada suami. Tapi kita selaku pengen buat baik, kita kasih jadi hal yang sifatnya baik. Nah, suatu ketika saya mau cerita, kita kenal sama Imam Syafi'i Bu. Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik kenal Bu Imam Malik? Siapa Malik nih? Imam Malik siapa nih? Tetangga kita. Jual gorengan kali ya? Terus siapa nih Malik nih? Ternyata dulu ada seorang namanya Imam Malik. Imam Malik ini tinggal di Madinah. Dia orangnya pintar luar biasa. Hafal 1000 hadis. Sama sanad-sanadnya. Nah, singkat cerita, beliau bercerita ketika masih kecil. Ya Imam, wahai Syekh, wahai Ustadz, ente gimana nih bisa sukses kayak begini? Jadi ulang besar. Satu hal yang paling dia ingat, kata Imam Malik, saya masih ingat dulu, ketika saya mau ngaji, dulu masih ngaji kayak begini, ibu saya selalu menyiapkan baju saya, selalu menyiapkan makan saya, dan mendoakan saya, lalu mencium saya. Ini kata Imam Malik nih. Jadi ketika saya cari ilmu itu betul-betul kayak dimotivasi, didorong. Ini bajunya ya, Malik nih baju kamu, ini makanan kamu. Ayo, jadi anak yang soleh, yang pinter, yang baik buat agama dan bangsa. Dicium keningnya, berangkat. Maka ini yang terus pada si Imam Malik, sehingga pada waktu tidak lama lagi beliau menjadi seorang ahli fikih. Sekarang mazhabnya itu, beliau pemilik mazhabnya itu menyebar di Afrika, sampai ke Sudan, sampai ke tempat-tempat yang banyak sekali, termasuk ada di Asia juga. Jadi pertama, bapak ibu yang masih punya anak, bapaknya nggak ada ya, bapak satu doang nih. Bapak dan ibu-ibu yang masih punya anak, terutama ibu-ibu, paling pertama ketika kita punya anak itu adalah amanah. Indonesia, Masya Allah, penduduknya banyak banget. Ada 260 juta orang. Banyak ya Bu. Tapi kita mau lihat nih anak kita, ada yang punya 5, ada yang punya 6. Di sini ada yang punya 10 anak Bu. Yang paling banyak berapa sini anak ini? Saya mau tahu. 10 ada 10 anak doang, anak bukan cucu. 12. Selusin. 2 lusin ada 2 lusin. 1 kodi. Udah kayak beli baju Ustaz, 1 kodi. Berapa Bu? 8 ya? Ada 8 orang anak. Hah? Setengah lusin, 6. Insya Allah. Nah, 6 itu adalah Allah ngasih kita kepercayaan. Saya kenal dengan seorang dokter kandungan di Depok. Beliau dokter kandungan Depok,
tiap hari nanganin orang yang hamil. Ibu, dokter kandungan orang hamil kan? Nggak mungkin orang sakit mata ke dokter kandungan kan? Dokter sakit mata nih, nggak pergi ke saya gitu, dokter mata sana. Dokter kandungan tiap hari orang hamil, tiap hari ngasih nasihat supaya orang bisa hamil, supaya orang bisa sehat lahirannya. Tapi ternyata 15 tahun menikah tidak punya anak. Kita nggak usah jadi dokter, nggak perlu macam-macam, dapat anak banyak. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10. Tandanya apa? Tandanya Allah ngasih kita kepercayaan. Maka Bu, Bapak Ibu sekalian, anak kita bukan milik kita. Maksudnya, terserah aneh, terserah saya, ini kan anak-anak saya, ngapain ngurusin anak saya? Jangan lupa, anak ini nanti akan ditanya oleh Allah pertanggungjawaban orang tuanya. Kamu ngasih apa dia? Ngasih pelajaran apa nih? Ngasih makan apa nih? Ngasih didik apa nih anak? Maka kemudian itu yang pertama, bahwa kita harus tanamkan diri kita mulai sekarang, bisa pulang ke rumah, anak kita ini adalah harta karun terbaik kita. Bukan emas kita, bukan rumah yang bagus-bagus, tapi anak kita ini adalah harta terbaik kita. Nah, ada cerita lagi nih Bu, saya akan kaitkan nanti. Di sini ada nggak yang punya anak gitu ya, waktu SD, SMP, kayaknya bader banget gitu, badung banget nih anak nih, udah berantem sama temennya kan, di sekolah kerjanya madol mulu gitu ya, madol, kalau madol Ibu, molos ya kan, dikasih mak, minta jajan mak 20.000 kasih, sekolah yang bener, iya mak, ternyata malah main PS itu ya, malah main warnet itu kan, kalau sekarang beli Mobile Legend gitu ya segala macam. Kira-kira kalau kita download kayak gitu, anak kayak gitu, apa yang kita lakukan pas tahun? Tiba-tiba ibu dipanggil ke sekolah sama guru BK, Bu, anak ibu nggak pernah masuk gini. Kira-kira anak kita bakal kita apain nih di rumah? Kita gamparin, kita omelin, ajak ngomong. Tapi berkali-kali nih anak nih. Diapain ibu? Diusir? Diapain? Gue sumpahin lo gitu. Hah? Apa sebabnya? Tapi kita emosi nggak Bu? Kita emosi nggak kira-kira? Emosi. Kalau mau doain apa doainnya nih? Gue sumpahin lo, sumpahin apa nih anak ini? Enggak ya, nggak sumpahin ya. Nah, ibu tahu kan di Masjidil Haram ada imam yang suaranya bagus banget. Imam As-Sudais. Sampai sekarang jadi imam tuh. Itu suaranya bagus banget. Kalau ngaji ya 11-12 lah sama bapak ini kayaknya nih. Ngaji bagus. Ternyata dulu waktu kecilnya bandel. Sekolahnya kabur mulu. Pokoknya sering bandel lah kayak gitu. Sampai ibunya bolak-balik dipanggil sama sekolah. Sampai kemudian si ibu udah dongkol banget nih. Ini anak dikasih baik kagak bisa, dikasih keras kagak bisa. Maunya apa sih lo tong gitu. Kata ibunya, gue sumpahin lo jadi imam Masjidil Haram. Ternyata beneran lo, makbul. Nah, itulah kemudian luar biasanya lisan seorang ibu. Makanya, nah pertanyaannya kenapa kok dia bisa yang kesampaian ngomongnya itu langsung saya sumpahin kamu jadi Masjidil Haram. Apa yang kita ucapkan adalah apa yang kita dengar Bu. Nah, ibu kayak gini nggak mungkin nih ngomongin kayak gitu kalau yang tiap hari demen gosip misalnya, ngomongin orang, atau demennya film sinetron Korea yang nangis-nangisan, India-Indiaan gitu, atau yang tiap hari nonton live Shopee terus nih, apa yang baru-baru di live Shopee misalnya. Pasti yang kayak gini yang di alam pikiran bawah sadarnya Masjid Haram, orang baik, orang soleh gitu. Nah makanya nanti Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, kalau nanti punya anak, punya cucu, jika dia berbuat kesalahan, ibu ngedongkolin, hati-hati lisan kita. Jangan sampai keluar kata-kata yang justru malah membuat dia jadi makin buruk. Doain yang baik-baik sekalian. Kalau mau sumpahin, bahasa Jakartanya, bahasa Betawi, sumpahin lo. Jadi presiden misalnya. Beneran nanti jadi presiden nanti tiba-tiba. Sumpahin lo. Jadi apa misalnya? Jadi pengusaha sukses gitu. Seperti itu. Nah, gimana muliakan? Maka poin pertama tadi bahwasanya
kita harus menganggap anak sebagai amanah kita. Yang kedua, kalau itu amanah, maka yang paling prinsip adalah masalah sholat. Masalah sholat. Nah, ini mesti kita tanamkan sejak kecil, Bu. Kalau masih banyak anak yang kecil, alhamdulillah. Kalau punya cucu, ingetin kepada bapaknya. Nabi mengatakan, berikan kita ujangan, kalau anak berumur 8 tahun, bangunkan dia untuk sholat. Ayo, ajak masjid. Nah, di masjid, walaupun buat gaduh, biarin aja dulu. Jangan sampai si anak ini, waduh, ke masjid, gue di jewer sama ini sama jamaahnya gitu. Nggak apa, di masjid, jangan bercanda di belakang misalnya. 8 tahun, suruh ke masjid. 10 tahun, kalau ke masjid nggak mau, maka boleh dipukul. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Sekedar ayo gitu. Misalnya, dikepuk ini, ayo. Nah, kalau nggak bisa juga, misalkan kalau bangun pagi biasanya disemprotin pakai air tuh, diginiin, jangan diguyur gini, di banjir, bangun-bangun sangkan banjir kan, nggak semprotin gitu. Nah, tugasnya siapa ngebangun anak-anak ketika itu? Bapak atau ibu? Kayaknya ibu semua, saat bapaknya ngapain nih? Bapaknya cari duit. Nah, inilah masalah yang kedua. Pertama, amanah yang kedua, si anak itu bakal mencontoh dari orang tuanya. Jangan sampai ibu bangunin yang laki-laki, tong bangun tong. Dia mau bangun-bangun nih, lihat bapaknya masih molor, masih tidur. Sholat subuh namanya sholat subuh duha, jam 8, jam 9. Atau dia mau ke masjid nih, lihat ibunya, bapaknya masih belum bangun subuh misalnya. Nah, maka si anak ini selain kita perlu bina, dia perlu contoh, perlu teladan. Maka Bapak Ibu sekalian, saya juga seorang bapak sekarang punya anak, memang berat ya Bu. Kita di rumah kan kadang kan pengen santai-santai lah, leha-leha lah. Di luar dia mumet saat jualan, belum nanti sama pedagang yang lain cekcok lah, sama pembeli nawarnya gila-gilaan kan, barang 50.000 taruh 10.000 misalnya. Banyak pikiran gitu. Tapi ingat, di rumah anak itu butuh contoh dari orang tuanya sendiri. Nah, jamaah yang memuliakan, maka tadi saya bilang pertama adalah amanah, yang kedua yang paling besar adalah sholat. Kenapa sholat? Karena kata Nabi SAW, as-sholatu imaduddin. Ini sesuatu nih bisa kokoh karena apa ini, Bu? Karena tiang-tiangnya. Coba aja kita masing-masing tiangnya kita pantekin. Tiangnya kurang satu, bisa jadi roboh ini. Rumah jadi kuat ya karena ada tiangnya kan. Mau ini bagus apapun nggak ada tiangnya nggak bisa diri juga, Bu ya. Sama kayak manusia. Makanya termasuk nih misalkan pengajian-pengajian begini nih. Saya lagi cari nih ada U20 nggak ya? Yang pengajian 20, yang ibu-ibu muda 20 tahun, 30 tahun. Bukan buat apa, tapi karena biasanya pengajian itu memang diikuti oleh ibu-ibu yang udah agak sepuh. Padahal sebetulnya pengajian juga itu penting buat ibu-ibu muda. Betulnya? Itu ya. Nah, ini juga penting nih yang punya anak yang udah nikah atau mantu, diajak. Ayo ngaji. Jangan cuman di rumah. Pengennya pengen jalan-jalan. Iya, jalan-jalan nanti. Pengajian seminggu sekali. Datang, dengerin seperti itu. Karena nggak cuma perempuan, Bu. Saya juga pengajian di Tangerang misalnya. Masjid. Itu yang datang pengajian bapak-bapaknya juga pada bahasa kitanya bau bunga kamboja gitu. Tahu bau bunga kamboja ya? Nah, bukan bau bunga mawar, bau bunga kamboja gitu kan. Kalau bunga mawar kan baru pengantenan nih. Bau bunga kamboja. Bukan apa, Bu? Saya sebenarnya sangat luar biasa salut sama orang tua yang masih semangat. Tapi yang saya juga miris adalah yang muda-muda. Maka dari sekarang kita niatkan setelah ini ajak anak cucu kita, pertama yakinkan anak kamu adalah amanah dan bilang ke suami, ya ini anak kita amanah nih, jangan sampai disia-siakan. Yang kedua masalah sholatnya. Kalau perempuan gimana Ustaz sholatnya? Di rumah. Dia harus di masjid, di rumah. Kalau laki-laki di masjid diusahakan, terutama waktu-waktu sholat subuh, maghrib dan isya. Kalau zuhur, asar mungkin dia ada kegiatan di luar, seterusnya tidak ada masalah. Yang Allah muliakan, ada sebuah cerita.
Bapak Ibu pernah dengar nama seorang ibu namanya Al-Khonsa. Al-Khonsa. Ibu ini juluki sebagai ibunya para mujahid. Di ceritanya ibu ini punya 4 anak. 4 orang anak dan seorang suami. Ketika itu Nabi mengajak berperang. Waktu pertama kali dikirim suaminya sama anak yang pertama. Ternyata kedua-duanya meninggal, gugur, syahid. Datang kabar, wahai Al-Khonsa, anak kamu yang pertama sama suami kamu meninggal. Perang berikutnya dikirim anak yang kedua sama yang ketiga. Meninggal juga. Perang berikutnya dikirim anak keempat terakhir. Meninggal semua. Sampai ketika dapat kabar yang terakhir meninggal, si Al-Khonsa itu menangis. Kira-kira ibu nih, bayangin. Kalau tiba-tiba dapat kabar anak kita yang pertama meninggal, kedua meninggal, ketiga meninggal, keempat meninggal, sedih ya kira-kira. Kita bakal ngapain kira-kira sedihnya? Bakal ngacak-ngacak lemari gitu? Atau nangis sesegukan sampai seharian? Al-Khonsa pun nangis dia. Dia menangis sejadi-jadinya. Ceritanya, Al-Khonsa, kenapa Anda menangis? Apakah karena Anda menyesal anak Anda meninggal semua? Bukan itu alasan saya menangis. Saya menangis karena setelah ini saya nggak punya lagi anak yang saya banggakan buat bisa ikut berperang dengan Nabi SAW. Udah habis anaknya sama suaminya. Masya Allah Bu ya. Jadi dia bukan nangis bukan karena anaknya udah meninggal, tapi setelah ini saya nggak punya apa lagi nih yang bisa saya persembahkan buat bangsa dan agama. Mungkin sekarang kita nggak usah bilang perang, buat jadi memperbaiki bangsa misalnya. Dia punya anak lagi sekarang saya. Suami dia nggak ada, anaknya udah pada nggak ada semua. Nah ini gambaran betapa kemudian dia mengetahui bahwasanya anak adalah titipan yang harus dididik sehingga bisa menghasilkan suatu kebaikan bagi banyak orang. Ibu-ibu yang Allah muliakan, maka yang kedua tadi, pertama amanah itu pertama yang jadi penting adalah sholat Ibu, masalah sholat. Yang kedua adalah masalah nilai-nilai etika, adab. Kalau bedanya orang dulu sama orang sekarang, mungkin anak sekarang bedanya di tata kerama Ibu, adabnya ya, sopan santunnya. Nah ini memang penting. Dalam Islam juga sama. Kata Nabi SAW, kata para ulama, ta'allamtul adaba qoblal ilmi. Saya pertama kali itu belajar adab dulu, baru belajar ilmu pengetahuan. Saya mau kasih gambaran Ibu. Ibu waktu pas COVID masih ingat namanya bansos Bu? Bansos. Itu isinya apa aja Bu bansos Bu? Macam-macam. Ada yang nggak dapat? Ada yang dapat? Kebayang nggak sih Bu kalau uang bansos itu masih dikorupsi? Dikorupsi? Diambil? Ada Bu ya? Sekarang orangnya di penjara sekarang. Saya nggak usah sebut namanya, tapi di penjara itu menteri. Kalau lihat pendidikannya, ilmunya tinggi Bu. Udah sekolah sampai, waduh, macam-macam. Sertifikatnya berjejer lah nih, sertifikat semua nih, berjejer semua. Bu, sampai S3, sampai S teler sekalian lah. S teler udah, S cendol udah, S dawet udah, gitu. Ya kan? Dijejerin nih, hiasannya berjejeran. Kok bisa gitu ya? Orang lagi COVID nih, lagi sakit, susah, nggak punya penghasilan. Negara ngasih bantuan, dikorupsi nggak gede-gede, satu bantuan 20.000, dikali jutaan, dapat sekian M itu apa sih M? Kira-kira kalau uang cepean si ruangan ini penuh nggak nih? 1 M dibeliin bakso bisa buat berapa? Sampai muntah-muntah nggak kenyang-kenyang tuh ya. Tapi dia orang pintar, orang cerdas, jadi menteri. Apa kira-kira yang salah? Apa nih? Adab kemana hasilnya? Hati. Dia hidup tapi seakan-akan gak punya hati nurani. Oke lah, kita nggak bilang korupsi boleh ya. Tapi masa ini dikorupsi juga nih. Yang buat kita nih, yang hidup juga udah susah gitu kan, negara punya bantuan, kok masih dikorupsi? Kenapa tadi? Kata Imam Ahmad, saya belajar adab dulu. Adab itu adalah tingkah laku dan hati.
Orang kenapa hormatin ibunya? Karena hatinya berbicara. Lu jangan macam-macam hati-hatin. Ini orang tua nih, kita mesti hormatin. Ketika kita mau datang mesti izin, hati yang ngomong. Kesukaan hati berbicara gue. Kadang ada akal, ada hati. Nah, adab itu kepada hati nih. Kalau ilmu kepada akal sebenarnya. Maka yang kurang ini, Bu. Kita perlu tanamkan anak-anak kita hati. Jangan sampai hati kita ternodai. Kata Nabi SAW, saya tanya lagi nih. Orang kayak gini nih, yang korupsi uang bansos, dia masih punya hati nggak? Nggak punya, mati dong, Bu. Nggak punya hati. Masih punya hati. Tapi kenapa tega gitu kan? Kesempatan, gelap mata ya. Kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Kejahatan karena ada kesempatan. Ternyata hatinya ada. Tapi kata Nabi SAW, seorang anak cucu Adam, hatinya itu putih, bagaikan kertas putih. Kalau dia buat dosa, satu titik hitam. Dosa lagi, titik hitam lagi. Sampai ada dosa-dosa terus, semuanya hitam semua. Kalau udah hitam, kebalik-balik. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Itu, Bu ya. Nah, makanya kemudian orang-orang seperti ini karena mereka lebih mengedepankan nafsu dan ilmunya tinggi tapi nggak punya adab, nggak punya hati nurani. Caranya gimana, Ustaz? Supaya adab kita, hati nurani kita masih bersih. Nabi banyak sampaikan, diantar dengan cara sholat kita, wirid kita, itu yang membuat hati kita tetap bersih, tetap bersih. Kadang kita suka, di sini insya Allah di Uswatun misalnya lagi pengajian gitu, yang namanya ngaji itu nggak asing. Tapi misalnya ibu lagi main ke tetangga sebelah nih, yang ditutup, Alexis misalnya, tahu Bu ya Alexis, Bu ya? Oh sini, sebelah sini, ditutup ya, tutup ya. Coba ibu ke situ waktu masih buka nih, bawa Al-Quran, baca Quran di situ misalnya. Aneh ya kira-kira? Lah, ngapain aneh? Kan baca Quran bagus. Kok aneh? Tempatnya, kan ini bumi Allah semua nih, bumi Allah. Nah, karena gitu, kebalik-balik. Kalau yang di situ tempat kebaikan, kebaikan akan jadi baik, benar-benar baik. Kalau tempat keburukan, yang baik dia malah buruk gitu. Makanya kenapa kita bersosialisasi, pengajian, bertetangga, berteman supaya lingkungan kita masih betul-betul lingkungan yang jangan sampai kebalik-balik nih. Nanti kalau salah satu lingkungan udah nggak bener, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu Bu ya. Jadi setelah kemudian tadi masalah adab. Jadi pertama, amanah itu perlu diaplikasikan dengan cara tanamkan sholat anak kita. Yang kedua, tanamkan adab, etika, perilaku. Yang paling penting hati. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Kata Buya Hamka, bagaimana Bu? Kalau hidup sekedar hidup, maka kera juga hidup. Kalau hidup sekedar bekerja, yang lain pun bekerja juga. Tapi kita tidak seperti kera, tidak seperti yang lain. Bedanya apa nih? Hewan, misalnya kucing, dia makan juga. Dia tidur juga. Dia kawin juga. Punya anak juga. Dan mereka bahkan ibadah, Bu. Ibu misalnya lihat semut lewat nih, lihat kucing. Itu mereka setiap waktu berzikir loh. Cuma kita nggak dengar aja. Kata Nabi SAW, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita nggak tahu mereka sedang bertasbih. Ketahuilah bahwa semua hewan dan tumbuhan setiap waktu mereka berzikir pada Allah SWT tanpa henti. Berarti kalau hewan berzikir, kita manusia dikasih akal, kasih hati, malah lupa, berarti lebih parah daripada balhum abal, kata Allah. Mereka seperti hewan ternak, tapi bahkan mereka lebih parah lagi. Nah, Bapak Ibu muliakan para jamaah musola Uswatun Hasanah yang Allah berkahi, yang semoga dari sini nanti akan lahir insya Allah generasi pemimpin bangsa, Ibu ya. Meskipun ada di ujung Jakarta,
Tapi kita nggak tahu, barangkali silah kemudian ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang tulus dan dengan cinta mengajarkan anaknya, itu punya anak-anak nanti yang soleh dan solehah insya Allah. Ibu Allah muliakan, berikutnya tadi setelah kita ajarkan mereka sholat, kemudian ajarkan mereka adab, mereka adalah amanah kita. Yang ketiga adalah ajarkan untuk bisa mengelola hawa nafsu. Nah, tadi dalam ayatnya, dua ciri generasi yang akan rusak adalah ketika mereka meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Nafsu apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Nafsu apa nih? Nafsu untuk dengan lawan jenis, nafsu untuk makan apapun, nafsu untuk macam-macam. Saya kasih satu poin yang paling penting pada hari ini, terutama adalah terkait dengan tadi hubungan lawan jenis. Memang dalam Islam ada batasan aurat, terutama aurat nih. Sejak kecil tanamkan soal perempuan. Kalau perempuan auratnya dari mana, Bu? Semuanya kecuali muka sama tapak tangan. Itu ya. Kalau betis aurat ya, Bu? Kalau paha, Bu? Kalau tangan? Kalau ketek? Bener saya tanya nih, kalau ketek aurat gak? Kok banyak ya, tapi sama tuh perempuan keteknya kelihatan ya? Nah, kadang kita juga enggak enggah gitu ya. Pas beliin baju, anak masih kecil saat masih umur 8 tahun. Beliin baju yang you can see. Apa you can see nih? You can see. Saat Jakarta panas, saat saya tinggal di Bogor. Bogor mah dingin, enak. Jakarta panas. Kalau baju yang kayak gini-gini panas banget nih, nggak enak. Pakai you can see aja, anak kecil 8 tahun. Nah, ini harus hati-hati. Jangan-jangan dia dikit lagi mau balik nih. Anak perempuan lebih awal daripada laki-laki baliknya, haidnya. Jangan-jangan kita punya anak, punya cucu udah haid, tapi dia nggak ngomong. Dan belum bisa mandi junub misalnya. Nah, kalau udah seperti itu, dia berarti udah punya nafsu. Maka sejak kecil, masa pakaian juga harus hati-hati. Ya, dikit-dikit mungkin coba pakein jilbabnya sejak kecil. Kemudian pakai bajunya, diingetin anak, kamu nggak boleh. Lagi anak umur 4 tahun mandi gitu ya, jangan sampai kemana-mana kemaluannya ditutupin, aurat dari sejak kecil dikasih tahu. Kita nggak bisa ngasih tahu ketika umur 8 tahun, udah lupa dia, udah sejak kecil. Atau yang biasa misalnya kencing di mana aja, itu juga harus berhati-hati. Maka sejak sekarang, nah ini masya Allah nih ada adik kecil, berapa umurnya nih? 10 tahun, pakai jilbab ya, ya Allah. Namun sama seperti itu, Bu, yang anak kecil jangan sampai kemudian pakai baju yang you can see. Oh, laki-laki gimana, Bu, auratnya, Bu? Bu, anak laki-laki nih, mana mereka nggak boleh tampilin kepada orang luar. Dari mulai pusar sampai dengkul. Ustaz, kalau begitu gimana kalau anak saya kemana-mana nggak pakai baju nih? Kan nggak, tapi tutupin aurat gitu. Kira bisa nggak? Nah, ada aurat, ada kepantasan. Jangan sampai datang ke musola saat zuhur pakai baju yang lekbong. Atau lekbong, Ibu? Kayak lek bolong. Begitu habis keringetan, yang di sampingnya kesian nih, mabuk nanti dia. Pas lagi satu dulu nih. Nah, jadi yang penting juga berikutnya adalah tentang masalah aurat. Budayakan sejak awal mengetahui aurat. Karena yang namanya kemudian ada kasus SMA udah berhubungan zina, udah hubungan suami istri, pasti tidak ujuk-ujuk. Tidak mungkin langsung begitu, pasti ada awalnya. Nah, ini ada Allah ngasih tanda nih. Kata Allah, wala taqrabuz zina innaha kana fahisyah wa sa'a wa maqtasabila. Jangan kamu mendekati, bukan zina aja nih. Mendekati aja kita nggak boleh, apalagi
Oke, ini yang bisa jawab dapat apa ya? Dapat aku ada Bu. Kira-kira apa aja yang mendekati zina? Zina jelas lah, mendekati dua-duaan. Sama siapa nih dua-duaan? Sama tetangga, sama pacarnya. Apalagi Bu? Dua-duaan kelihatan. Yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan nih. Dua-duaan lewat chat WA. Sekarang Bu, saya mau kasih tahu sama Ibu nih. Ibu pada punya HP ya, punya HP. Tahu nggak? Ada aplikasi yang itu bahkan bisa janjian ketemu untuk berhubungan zina. Sekarang banyak sekali. Nah kita nggak tahu deh, anak kita kayak di rumah aja main HP. Kita nggak tahu apa yang dibicarakan. Apalagi transaksi, apalagi deal-dealan. Banyak sekali sekarang aplikasi seperti itu. Saya bukan kasih tahu nih, bukan. Tapi kasih tahu supaya hati-hati. Maka mendekati zina aja tidak boleh, apalagi berzina. Misalkan saya laki-laki Bu, naik motor nih, kan naik motor ke depan kan, ke depan kayaknya salah terus nih, pengen duduk ke bawah, ke depan baru lewat, sini ada paha ayam lewat, ya kan, sayap ayam lewat gitu kan. Lalu kalau misalnya ke Dufan tuh, Dufan kita mau ini, wah itu masya Allah, mau nunduk nabrak kan, kalau ke sini dosa mulu kawannya. Jadi gimana dong? Nah itu makanya perempuan dalam Islam sangat dihormatin. Ibu-ibu ini dalam Islam dihormatin banget. Surga di bawah telapak kaki ayah. Oh ibu kan? Ibu. Nabi SAW, siapa yang kamu hormati? Ibu kamu. Ibu kamu, ibu kamu. 3 kali ibu kamu. Sebelum Islam Bu, kalau ada seorang ibu lahirin anak perempuan, maka langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena tidak bisa berperang, nggak bisa dari duit, jadi dikubur hidup-hidup. Dalam Islam tidak. Makanya harus betul-betul disyukuri. Suatu ketika ada yang nanya nih, Islam terlalu kuno, udah panas, pakai kerudung, pakai gamis, pakai segala macam. Di Indonesia masih mending kan, kita suhunya 30 derajatan lah. Saya waktu belajar di Arab Saudi, itu suhunya 45 derajat. Nah, kalau masak telur bisa tuh tengah jalan masak telur tuh, matang dah tuh. Tapi tetap aja nggak boleh dia buka hijab. Kenapa? Ketika ada yang nanya, kenapa Islam seperti itu? Dia bilang, tolong saya kasih 2 buah permen. Permen 2. Yang satu dia buka, dilempar ke bawah. Yang satu lagi masih ada bungkusnya. Kata orang tadi, ente milih yang udah di bawah atau yang masih dibungkus? Pilih yang mana Bu? Kenapa nggak di bawah? Sama seperti wanita dalam Islam, ibu dibungkus, ya kan? Kalau nggak dibungkus kayak tadi. Atau misalkan kita ke toko-toko emas nih, emas yang paling dipajang pakai yang paling aman tuh emas yang paling mahal apa yang paling murah nih? Mahal pasti kan dijaga pakai kaca segala macam. Dalam luarnya jadi cuma dari luar doang. Sama dengan kita, karena perempuan sangat berharga. Maka jangan sampai harga itu diumbar dengan harga yang murah seperti itu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, maka tadi 3 hal ya. 1, dia sebagai amanah. Caranya bagaimana? Pertama, didiklah untuk mendirikan sholat, laki dan perempuan. Yang kedua, didiklah dengan adab dan hati dihidupkan. Yang ketiga, harus berhati-hati atas hawa nafsu. Nafsunya di antara yang paling besar adalah nafsu syahwat, nafsu lawan jenis. Janganlah kalian mendekati zina. Pertama, ibu jangan biarkan anak ibu malam minggu
apapun rumah perempuan keliuran tanpa kita tahu di mana dia, lagi ngapain dia. Ah mak ngapain sih udah gede ini, kepo banget, ribet amat gitu kan. Enggak, ibu mau tahu karena ibu tanggung jawabnya kepada kamu. Yang kedua juga jangan karena kita sayang, yang penting ngasih duit tanpa kita pernah ngecek nih uangnya buat apa nih. Jangan-jangan uangnya malah buat kemaksiatan. Kalau uangnya buat kemaksiatan, na'udzubillah, kita dapat yang namanya dosa jariyah. Ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Ibu pengen dosa jariyah, Bu? Enggak ya? Kalau amal jariyah pengen enggak? Amal jariyah kayak gimana contohnya amal jariyah? Bangun masjid, ya kan? Apalagi nih amal jariyah contoh-contoh ini? Apa amal jariyah? Berbuat baik. Nah, ada juga amal jariyah yang kita suka lupa, yaitu punya anak yang soleh dan soleha. Kalau telah meninggal anak cucu Adam, terputus semua perbuatannya. Mungkin ibu-ibu duluan gitu kan, saya belakangan. Mungkin, wallahu alam ya. Atau mungkin saya belakangan, ibu-ibu duluan. Sama aja Ustaz. Kalau kita nanti meninggal, kita nggak tahu nih, yang muda, tua nggak tahu. Kita meninggal semuanya udah selesai amal kita. Kita sedekah nggak bisa, kita berbaik nggak bisa, semua terputus kecuali 3 hal. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau harta kita insya Allah bersedekah, tapi mungkin semampu kita nih. Kalau ilmu kita belajar semampu kita. Tapi kalau anak investasi dunia akhirat, dia hidup doain kita dapat keringanan siksa di akhirat kelak. Kalau dia sukses, kali terus tuh pulsa pahala dapat terus kita. Bagaimana kita di kuburan dapat WA, lihat gitu. Kata malaikat, kamu dapat bonus karena anak kamu doain kamu. Wah seneng kita. Nanti di kuburan dapat WA lagi, ini contoh doang Bu. Anak kamu berbuat baik, kamu dapat pahala bonus lagi. Enak Bu. Kita udah meninggal, tinggal manen pahala doang. Maka tadi itu yang mesti kita harus juga wanti-wanti adalah jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita lengah. Nah, berikutnya nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol Bu ya, tanya jawab karena barangkali ada pertanyaan daripada ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan ini yang saya tekankan bahwasanya jadikan anak betul-betul sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang meninggal, kita apa ucapannya Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya semua ini milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kepada Allah lah semuanya kembali. Ya kan? Tapi nanti Allah akan tanya, nih amanah saya kamu apain nih? Bener nggak kamu ngelolanya? Nah itu. Ya Allah, saya bener. Saya ajarin dia sholat. Saya ajarin dia adab. Saya ajarin dia supaya tahan hawa nafsu. Kalau seperti itu, maka berikutnya adalah si anak yang akan Allah tanya nanti. Karena nanti Bu, nanti pada kita meninggal nanti, kan ada prosesnya nih, dari mulai manusia meninggal, kemudian hari kiamat, dibangkitkan, dikumpulkan pada mahsyar, nanti setiap manusia akan ditimbang amal ibadahnya. Contoh, kalau saya kasih gambaran ya, boleh tanya nih, nama ibu siapa Bu? Ibu siapa? Siti Khotimah. Misalkan dipanggil, Ibu Siti Khotimah, silakan menghadap ke depan Bapak Presiden, misalnya. Ibu udah dekan nggak Bu? Oh jangan-jangan dapat sepeda nih. Nah nanti satu ketika kita nanti dipanggil akhirat nanti, itu langsung kita dipanggil dengan nama kita, langsung dengan Allah berhadapan. Tidak ada yang bantuin, nggak ada yang bantu jawab, langsung kita, Fulan bin Fulan,
Bi Siti Khotimah binti Fulan, dipanggil langsung dengan Allah berhadapan. Tanya, anak kamu apain? Ya Allah saya ajarin, kamu bohong. Mana buktinya? Tangan ngomong, kaki ngomong, rambut ngomong. Semua nanti bakal ngomong nih jadi saksi. Kecuali mulut dikunci nanti. Ya kan dalam surat Yasin tuh yang kita baca setiap malam Jumat misalnya. Yauma tashhadu apa? Arjulahum, ketika bersaksi kaki-kaki mereka. Kaki, tangan, semua akan menjadi saksi. Maka itu yang kita berhati-hati, jangan sampai kitanya insya Allah baik, ikut pengajian, ngajinya rajin, sedekahnya rajin, ibadahnya luar biasa, tapi di akhirat nanti kita terkuras pahala kita karena kita lupa mendidik anak-anak kita, bukan jadi amal jariah, malah jadinya adalah dosa jariyah wal na'udzubillahi min dzalik. Baik, itu yang saya sampaikan barangkali pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Dan kisah-kisah tadi, kisahnya Imam As-Sudais, kisahnya Al-Khonsa, kisahnya Imam Malik, mudah menjadikan kita bisa inspirasi. Kalau anak mau sekolah ke Imam Malik, tapi nggak harus juga dimanja-manjain, masak-masak, tapi yang penting kita doain, kita cium keningnya. Jangan cuman, halo pergi sana. Ada juga lo di rumah ngabisin beras doang nih, pergi sana. Atau ketika misalnya kita punya anak, Allah panggil seperti Al-Khonsa, kita yakin anak kita itu buat manfaat buat orang lain. Atau ketika kita lagi marah sama anak kita, doakan seperti Imam As-Sudais, gue sumpahin jadi imam besar kamu, jadi orang soleh kamu, sehingga anak itu pun akan menjadi anak-anak yang baik pula. Itu barangkali bisa saya bahas, karena berikutnya ada waktu kita untuk tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, ada yang mau kurang jelas bisa ditanyakan, apa saja boleh dengan kaitan dengan tema atau yang lainnya. Jika saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, nanti kepada ustadz yang satu lagi yang jawab. Baik, demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan yang soleh dan solehah, dan juga kita diberikan hidayah untuk bisa mendapatkan amal jariah berupa anak yang soleh dan solehah. Mabur Pak, terakhir doanya, ada doa nih, 2 doa yang bisa kita doakan buat anak-anak kita. Yang mudah itu doa-doa para nabi. Satu adalah doanya Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ulangin Bu ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas shalah, para penegak salat, wa min dzurriyyati, dan dari semua keturunanku. Rabbana, ya Allah, taqabbal du'a, ijabahlah doa-doa saya. Ustaz, bahasa apa nggak hafal nih? Nggak apa-apa, bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh. Ya Allah, jadikan saya sebagai penegak salat dan juga anak-anak saya. Jawab doa saya. Ini doa Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dengan doa ini, anaknya semua nabi semua, Bu. Nabi Ismail nabi, Nabi Ishak nabi. Kan bulan depan saya ditelepon sama Ustaz Salim. Ustaz, ada jamaah yang protes. Oh, udah sebulan doa ini anaknya nggak jadi nabi. Karena kan tadi kan Nabi Ibrahim kan jadi nabi anaknya ini. Saya bisa nggak bilang doa ini jadi nabi, enggak Bu ya. Cuma ini doa para nabi. Nah, para nabi doain ini sehingga anak-anaknya pun jadi anak yang soleh. Yang kedua, yang bisa kita doakan kepada anak-anak kita itu adalah doanya Nabi Zakaria kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya mirip sama nama saya gitu ya. Cuma saya bukan lagi promosi nama saya nih. Kata Nabi Zakaria,
Rabbi habli Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Nah, dua-dua itu mudah-mudahan sambil kita ajarkan anak kita bisa kita doakan. Kita doakan pas lagi malam hari lagi kita mulai, maka insya Allah anak kita akan jadi anak yang baik-baik. Insya Allah. Demikian saya mau sampaikan. Berikutnya barangkali saya kesempatan buat yang mau bertanya. Ada Bu yang mau tanya silakan. Kita tutup dan kita doa nanti. Silakan ada yang mau tanya. Kalau nanti setelah nanya nggak ada, kita akan tutup dengan doa dan doa majelis. Ada yang mau tanya, saya kasih kesempatan dulu. Ada yang belum jelas? Jelas semua Bu ya? Berarti udah paham semua nih. Kalau gitu tuh saya yang nanya nanti. Kalau ada yang nanya, saya yang tanya nih. Kalau yang nggak bisa aja berarti nanti apa nih? Ada yang nanya Bu? Jelas semuanya ya? Baik. Baik, kalau kita udah jelas semua, sampai jam 11:30 kan ya biasanya Bu ya? Sekarang jam berapa nih? Udah mau habis. Baik, mari kita tutup bersama dengan doa bersama-sama. Mari kita tundukkan pandangan kita angkat tangan kita kepada Allah dalam majlis yang berkah ini. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Ghafur, ighfir lana, ya Ghafur, ighfir lana, ya Ghafur, ighfir lana. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, berat dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa para nenek-nenek kami. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina. Ya Allah yang Maha Penerima taubat, terima taubat-taubat kami, taubat suami kami, taubat pasangan kami, taubat orang tua kami, dan taubat anak-anak kami. Ya Razzaq urzuqna rizqan halalan thayyiban, ya Razzaq. Ya Allah yang Maha Pemberi rizki, berikan kami rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang baik, rizki yang dengannya tumbuh anak-anak yang soleh dan solehah. Janganlah rizki yang haram, rizki yang menjadikan anak-anak kami anak-anak yang tidak baik. Allahumma aslih ahwalana, Allahumma aslih ahwalana. Ya Allah, perbaikilah kondisi-kondisi kami. Wa aslih auladana, dan perbaikilah anak-anak turunan kami. Waj'alha muqimas shalah wa min dzurriyyatina, jadikanlah mereka para pendiri-pendiri salat dan juga dari generasi-generasi anak-anak mereka ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas sholihin, ya Allah berikanlah kami para keturunan yang soleh dan solehah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma urzuqna husnal khatimah, ya Allah berikanlah kami mati yang husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir ucapan kami di dunia kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa taj'alna su'al khatimah. Janganlah kamu jadikan mati kami mati yang su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.